نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Marhaban bikum jami'an, marhaban di wasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tidak akan cerita terkait dengan macetnya kendaraan dan telatnya Grab. Langsung pada persoalan, sedikit istifadah, mengambil faidah dari perjalanan ilmiah selama 1 bulan full, dan juga atas dukungan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang tentu saja patut kita garis bawahi. Artinya, sesuatu yang baik kita ambil, sesuatu yang buruk tentu ditinggalkan. Ada istilah yang sangat mengemuka di tengah-tengah pelajar yang dikirim ke Mesir. Dulu guru kami mengamanatkan kepada para calon mahasiswa jauh sebelum diberangkatkan dengan perkataan yang cukup menarik. Idza lam tukhir al-qahirata qaharatka. Jika kalian atau jika Anda tidak mampu nanti menaklukkan Kairo, maka Kairo akan menaklukkanmu. Nah, ini apa artinya? Kita kembali pada sejarah. Kalau kita menyebut negeri Mesir, paling tidak minimalnya ada 2 sosok terkenal di negeri Mesir sepanjang sejarah, baik Al-Quranul Karim ataupun tarikh yang bicara tentang itu. Satu, sosok Fir'aun, dan yang kedua sosok Nabiullah Musa. Maka sangat berharap ketika seseorang datang ke sana itu dapat ilmunya Nabi Musa, bukan sifat karakter Fir'aun. Nah, ini ya, mudah-mudahan saya bisa mengambil istifadah itu, ya. Baik. Sebagaimana kita pahami bahwa sejarah menunjukkan pada kita, Mesir ini kan peradaban yang cukup lama, dengan ibu kota tua zaman Mesir kuno di mana? Masih ingat pelajaran sejarahnya? Di Memphis, ya, dengan peninggalan Luxor. Lalu pindah ke Alexandria zaman siapa? Alexander Agung dari Yunani. Jadi Mesir pernah ditaklukkan Yunani, sehingga bangsa Alexandria setengah badan seperti Yunani, setengah badan perawakan Mesir, ya. Nah, ini pindah lagi ke Pustot, dari Pustot pindah lagi ke Kairo. Jadi sudah 4 kali gonta-ganti ibu kota. Bahkan belakangan sedang direncanakan pindah lagi ibu kotanya sekarang. Kalau istilah kita IKN, ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Peradaban ribuan tahun tentu menyisakan budaya-budaya yang selalu berbeda-beda setiap zamannya.
Jauh sebelum zaman Nabiullah Musa alaihissalam saja, Mesir sudah punya peradaban 5.000 tahun dengan Fir'aun yang bergonta-ganti. Ada berapa jumlah Fir'aun yang dikenal? 186. Oh, jadi Fir'aun itu banyak ya. 186. Yang hidup di zaman Nabi Musa siapa? Ramses II. Itu baru Ramses II. Berarti ada Ramses I ya. Nah, ini Ramses II. Bahkan ada Fir'aun yang beriman terhadap Tuhannya Nabi Yusuf. Artinya, ada raja yang percaya sama Nabi Yusuf. Namanya Akhnatun. Nah, itu beda zaman lagi. Menjadi tradisi, apabila raja mati, raja meninggal, maka mereka menguburkannya di tempat yang jauh sekali, di gunung, di gurun. Kenapa harus jauh? Supaya harta kekayaannya aman, tidak diambil. Kenapa? Karena mereka dikuburkan bersama permaisuri, bersama harta kekayaannya. Ditumpuk dengan apa? Dengan batu-batu yang tersusut. Paling kecil lempengan batunya beratnya 4 ton. Yang paling besar lempengan batunya 18 sampai 20 ton. Ditumpuk menjadi piramid, menghabiskan waktu berapa lama? 20 tahun. Dan membinasakan para pekerjanya berapa? 100.000 orang. Tapi mereka sukarela mati demi Fir'aun. Jadi kalau istilah dalam ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, ini bukan perjuangan pengorbanan demi Fir'aun. Rela mati, 100.000 orang mati ya. Hanya manggul batu, menumpuk batu, lamanya 20 tahun. Wah, ini tentu kalau dalam bahasa Betawinya gile banget ya. Nah, jadi ini luar biasa ini. Nah, benua Afrika secara keseluruhan ditaklukkan oleh sahabat Nabi zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Siapa sahabat penakluk Afrika? Namanya Amr bin As. Amr bin As. Tuh. Tapi Mesir berulang kali ya terjadi pergolakan setiap zamannya dengan budaya yang sangat beragam. Nah, ini sehingga pada masa-masa zaman modern, Mesir modern, dan berujung pada Mesir sekuler, lalu mendapatkan perlawanan sebagian tokoh ulama-ulama yang tergabung pada Ikhwanul Muslimin, yang menyebabkan sebagian ulama digantung ya, dibunuh, bahkan diusir. Zaman Raja Faisal banyak ulama-ulama Mesir terkenal yang diselamatkan dan diperbantukan untuk mengajar di Saudi Arabia ya, di Jami'ah Imam Riyad di Madinah, seperti Profesor Dr. Ali Juraisa, seorang qadhi, seorang ahli hukum Mesir. Kita juga pernah mengenal siapa? Sayyid Qutb yang wafatnya digantung ya. Kita mengenal penulis hebat Muhammad Qutb. Kita mengenal daiyah wanita paling kokoh dan sepanjang perjalanan dakwah Ikhwanul Muslimin waktu itu, namanya siapa? Hamidah Qutb. Konon adik kakak dengan Muhammad Qutb. Ya, wallahualam. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain, Dr. Anwar Al-Jundi, At-Tilmisani, Al-Hudaybi, dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini. Bahkan tokoh terkenal Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi
yang walaupun akhirnya beliau hidup di Doha, Qatar sampai hari ini, karena Mesir tidak menghendaki keberadaan Profesor Dr. Yusuf Fatoni. Terlepas dari itu semua, ada hal-hal yang tentu perlu kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal baik yang kita garis bawah. Di antaranya yang baik-baiknya adalah kepatuhan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kasus demi kasus, kasus pribadi, rumah tangga, kasus kelompok ataupun yang berhubungan dengan masyarakat, semua menuntaskan di depan mufti. Nah, ini. Jadi terlepas siapa pemimpin Mesir, tapi kalau masyarakat punya kasus, punya masalah, mereka terbudaya menuntaskan persoalan di depan mufti. Maka wajar berdirinya Darul Ifta Al-Misriyah, majelis fatwa tertua, disebut-sebut tertua di dunia, adalah ini Darul Ifta Al-Misriyah. Kapan berdirinya? Tahun 1895. Ibu sudah ada? Belum. Oh belum, saya juga belum. 1895. Sudah banyak puluhan mufti-mufti besar. Nah, termasuk yang belakangan yang menjadi Syekh Azhar atau Grand Syekh Azhar, seperti Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ali Jadil Haq, Profesor Dr. Ali Jum'ah, ya. Nah, dulu ada tokoh modernis Islam asal Mesir terkenal, namanya Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, yang menjadi inspirasi pemikiran lahirnya ormas-ormas modernis di negeri ini, ya. Syekh Muhammad Abduh, walaupun cara pandangnya sedikit beda dengan muridnya Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Nah, ini. Dan sekarang dipimpin oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sauki Ibrahim Abdul Karim Alam, yang banyak menulis buku dan yang memimpin perhelatan mufti sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak kurang dari 10 guru besar yang membimbing kami selama di Mesir kemarin dengan berbagai macam ilmu. Ada yang kita sepakat dengan pandangan mereka, ada yang tidak sepakat. Karena Mesir kita tahu falsafatnya juga kuat, sufinya juga kuat. Nah, jadi soal pekuburan, soal keyakinan akan karomah, nah itu kuat. Bahkan kadang-kadang senyawa dengan para tokoh-tokohnya. Nah, ini sulit membedakan. Yang tidak boleh dilupakan, ingat bahwa Syiahnya juga lumayan kuat. Karena Mesir dulu pernah dipimpin oleh dinasti Syiah, namanya Syiah Ubaidiyah, Syiah Ubaidiyah, yang berubah nama menjadi Syiah Fatimiyah. Dan mereka yakin kuburan kepala Husain itu ditanam di sana, pas beriringan, hampir dekat, depan-depanan dengan Universitas Al-Azhar. Kenapa? Karena dulu Universitas Al-Azhar didirikan oleh dinasti Syiah. Jadi puluhan tahun, bahkan berabad-abad, ya, dipimpin oleh kaum Syiah. Alhamdulillah, bersyukur, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Afrika, menaklukkan Mesir dan merebut, ya, kekuasaan Mesir menjadi kekuasaan Ahlus Sunnah sampai hari ini. Bentengnya masih ada. Ulama-ulama besar menjadi saksi sejarah. Walaupun tentu pemandangan ini bagi kita yang sudah ngaji, nah ini mungkin akan berbeda gitu ya.
sikap kita. Mengapa? Ibu, bapak sudah banyak belajar cukup lama dengan kitab hadis Bulughul Maram ya? Sejak zaman Ustaz Sulaiman, Bulughul Maram. Karya siapa? Hasan yang menerjemahkan. Penerjemah pertama ke dalam bahasa Melayu Tuan Ahmad Hasan dari Persis. Tapi yang menyusun kitab Bulughul Maram siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir di Asqalan, ya. Yang mensarah kitab Jami Sahih Imam Bukhari. Tentu ahli hadis, ya. Apa ribuan hadis, tentu paham hadis, paham sunnah, bagaimana hukum kuburan dan lain sebagainya. Tapi tentu lain Imam Ibnu Hajar Asqalani, lain masyarakatnya. Kuburan Imam Ibnu Hajar tetap saja dibangun, ada kubahnya. Kalau Imam Ibnu Hajar paham, tahu, dan beliau masih hidup, kira-kira menurut ibu-ibu setuju apa enggak? Enggak. Dia Ahlus Sunnah. Siapa yang disebut-sebut imam mazhab terkenal? Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, imam Ahlus Sunnah. Gelarnya saja Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Imam mazhab terkenal. Lahir di mana? Di Gaza, Palestina. Meninggal di mana? Di Mesir. Kita ditunjukkan, oh ini kuburnya Imam Syafi'i. Dibangun oleh masyarakat sana. Andai Imam Syafi'i hadir, kira-kira setuju nggak beliau? Nah, tuh, jadi ada hal-hal yang tentu saja, tentu beda pemandangan ketika kita melihat pekuburan-pekuburan di Saudi Arabia yang semuanya rata. Dulu di zaman Syarif Hussein, kubah-kubah seperti itu terjadi juga di Saudi Arabia. Sebelum Saudi Arabia melakukan gerakan apa yang disebut revivalisme Islam atau puritanisme Islam atau asolatul Islam, gerakan pemurnian Islam. Saudi juga dulu begitu. Nah, tapi alhamdulillah, jadi atas kerjasama Pangeran Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, maka terjadi pemurnian sampai hari ini. Nah, kembali ke soal fatwa. Banyak sekali. Bapak Ibu bisa baca tulisan saya. Yang pertama judulnya Bersiap diri mendulang hikmah ilmiah. Bersiap diri mendulang hazanah ilmiah di Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, ini ada tulisan saya pertama, ditulis di Abu Dhabi. Jadi begitu sampai ke Abu Dhabi, Emirat, saya nulis itu. Lalu kemarin pas pulang saya juga menulis esensi fatwa dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Jadi masyarakat ini sedikit tentram, tenang kalau mereka terbiasa dengan fatwa para ulama. Ya. Nah, ini sedikit berbeda. Sejarah fatwa di negeri-negeri muslim lain dengan sejarah fatwa di negeri kita. Saya tanya Bapak Ibu, di negeri-negeri muslim lain, contohnya menghadapi Ramadan, menghadapi Idul Fitri, Arafah, Adha, dan penanggalan Komariah, putusan fatwa yang keluar dari para pemimpin mereka, pintunya satu atau banyak? Satu, ya. Jadi pintunya satu. Di kita pintunya satu atau banyak? Nah, banyak. Karena banyak pintu, maka sangat wajar banyaknya terjadi perbedaan pandangan. Apakah itu aib? Menurut hemat saya tidak dalam kacamata fikih. Kenapa? Di zaman sahabat pernah juga terjadi perbedaan dalam menatap bulan. Madinah duluan, Damaskus belakangan. Jadi pernah terjadi dan diceritakan oleh Imam Syafi'i. Nah,
Sekarang persoalannya, saya ingin tahu kenapa di negeri kita ya fatwa banyak dan agak sedikit sulit dipersatukan. Kenapa? Karena nggak percaya sama pemerintah pertama. Pertama, nggak percaya sama, Masya Allah. Terus dua, ya, masing-masing pendapatnya. Apalagi? Yang nggak punya Darul Ifta itu Majelis Ulamanya kayaknya. Nggak punya gimana? Darul Ifta. Majelis Ulama kan harusnya itu. Baik. Jadi bedanya tadi, kalau di negeri-negeri muslim yang lain fatwa satu pintu. Fatwa di bawah negara. Di bawah mahkamah, qadhi ya. Kita fatwa ada di tangan ormas. Persoalannya kenapa ormas? Tidak salah. Jangan salahkan ormas. Karena negeri ini diproklamirkan tahun berapa? Tahun 1945. Ormas-ormas keagamaan dalam dakwah Islam berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912. Kemudian Syekh Ahmad Surkati dari Sudan mengembangkan Puritanisme Islam, mendirikan Al-Irsyad Al-Islamiyah 1913. Persatuan Islam Kiai Haji Muhammad Zamjam, lalu diikuti Tuan Hasan, Dr. Muhammad Natsir, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang lain mendirikan Persatuan Islam tahun 1923. Ikhwanul Muslimin saja berdiri di Mesir tahun 1929. Tuh. Belum lagi yang lain. Nadatul Ulama berdiri 1926. Indonesia merdeka 1945. Jadi ada semacam kewajaran. Oleh karena itu, apa harapan kita? Dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu, semoga tidak mengurangi suasana batin dalam menunaikan ibadah. Yang penting bagaimana meningkatkan kesadaran tafaqquh-fiddin. Kalau duluan alasannya apa, kalau belakangan alasannya apa. Kalau ibu mengawali Senin alasannya jelas, mengawali Selasa juga alasannya harus jelas. Mudah-mudahan lebarannya bareng. Kalau tidak bareng juga harus punya alasan. Nah, di sini pentingnya esensi fatwa. Nah, silakan dibaca ya. Jadi masih banyak oleh-oleh yang lain yang tentu saja perlu kami sampaikan, namun itu yang bisa saya sajikan. Dan walaupun dalam keadaan macet, barusan saya masih sempat menulis di Grab ya. Dan nanti bisa dibaca seperti apa cara kita memahami ru'yatul hilal dan seperti apa kita memahami tentang hisab. Di mana titik bedanya antara ru'yatul hilal secara langsung dan ilmu hisab yang apa artinya belakangan menjadi pembicaraan para ulama. Itu saja. Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan orang banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tidak bisa ditempuh mengambil fatwa global? Nah, kemarin sempat didiskusikan di Darul Ifta fatwa global. Dalam waktu dekat, para mufti dunia Islam akan berkumpul di Kairo dan merumuskan fatwa global. Gedungnya sudah dibuat mewah, luar biasa, bagus. Ya. Nah, persoalannya, apakah suatu fatwa di satu negara bisa ditarik ke negara lain? Sementara persoalan demi persoalan satu sama lain berbeda. Oleh karena itu berlaku hukum tagoyyurul ahkam bitagoyyuril ajman wal amkinah. Berubahnya suatu hukum sangat dimungkinkan karena perbedaan situasi dan kondisi. Jadi tidak bisa dipaksakan. Fatwa Saudi Arabia ada yang bisa diterapkan, ada yang tidak bisa dipaksakan. Nah, oleh karena itu inilah barangkali yang
sepertinya menjadi PR besar bagi bangsa. Tapi bagi kita sebagai penuntut ilmu, apapun yang terjadi, ambil hikmahnya. Dan itu adalah ilmu. Nah, jadi itu adalah ilmu. Silakan baca tulisan saya, judulnya Hisab, Yaumul Hisab, Muhasabah, hingga ilmu hisab. Nah, gitu ya. Jadi hisab, muhasabah, yaumul hisab, hingga ilmu hisab. Jadi kita berpecah gini nggak hina? Dan hina, enggak. Ya. Enggak. Karena perbedaan ini pernah ada masalahnya di zaman sahabat. Cuma pada masa kehalifahan Islam dirumuskan kembali fatwa totalitas kaum muslimin, fatwa umat itu melalui satu pintu. Nah, selama kaum muslimin tidak mampu mewujudkan fatwa satu pintu, ini akan terjadi terus. Padahal kaedah-kaedahnya sudah ada. Kan sudah ada kesepakatan negara-negara Asia Tenggara. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Karena latar belakang sejarah kita berbeda. Negeri ini merdeka tahun 45, sementara gerakan-gerakan dakwah Islam sudah muncul jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi wajar. Jadi fikih usul fikihnya ditingkatkan, belajar tarikh tasrih sejarah pembentukan hukum syariatnya semakin dipopulerkan, sehingga kesiapan pemimpin di masa yang akan datang yang jauh lebih baik itu pun tentu harus menjadi cita-cita besar. Walaupun ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, seperti yang ibu-ibu alami kemarin. Ibu-ibu pada nyoblosnya kemarin? Ya. Saya di Mesir. Nah, jadi nyoblosnya di kedutaan besar Mesir. Bahkan saya nggak kebagian malah ya. Antri banyak banget sampai malam. Ya. Jadi nggak sempat ngurus kepindahan. Apa itu? Kata BLC-nya itu? Nah, surat pindahnya. Yang punya surat pindah bisa langsung, tapi kalau yang belum harus diurus dulu, nunggu dari pagi sampai malam. Ya, ternyata banyak juga warga kita di sana ya. Jadi hiruk pikuk seperti di Lenteng Agung aja. Gitu. Jadi nggak nyoblos, jadi nggak nyoblos dah. Ya nggak kebagian. Saya nggak kebagian. Nggak kebagian kertasnya. Nggak kebagian waktunya. Nggak kebagian waktunya. Keburu malam. Keburu malam. Jadi kita pulang. Jadi, gimana dengan mendahului persatuan tuh dengan kacau ini kan nggak bersatu. Nah, soal persatuan dan kesatuan nanti akan kita bahas secara khusus ya. Jadi ada istilah saya nulis judulnya perbedaan tidak berarti perpecahan. Ya. Nanti Bapak Ibu baca tulisan saya judulnya perbedaan tidak berarti perpecahan. Jangan langsung disimpulkan setiap beda pasti pecah, tapi setiap pesta pasti beda. Pastor kalau mulai puasanya beda terus lebarannya sama gimana? Ya enggak masalah. Enggak masalah. Maksudnya gini. Kan kita di sini mungkin kemarin tuh ikut pemerintah. Pas pulang ke kampung di kampung itu. Baik. Terus gimana? Baik. Ya. Para ulama silang pendapat mengenai saum di hari yang ragu. Ya. Mazhab pertama, kelompok pertama memfatwakan haram saumnya. Pendapat yang kedua, boleh melanjutkan saumnya selama dia yakin.
Tapi kalau sekiranya di tempat itu tidak ada yang lain kecuali kita sendirian, maka berbuka bagi kita bukan persoalan, bukan satu kesalahan kita, karena menetapkan, memulai dan berbukanya ibadah saum Ramadan khususnya dan penanggalan secara umum bukan tugas pribadi-pribadi. Bisa dipahami? Iya. Jadi bukan tugas pribadi-pribadi. Jadi bukan tugas pribadi-pribadi. Oke, cukup? Baik, itu aja. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Ya. Kita masih ada pertemuan nggak, Bu? Malam Lailatul Qadar. Kalau mengawali dan mengakhirinya beda, gimana pengaruhnya terhadap malam Lailatul Qadar? Nah, kenapa kita jadi bingung? Urusan malam Lailatul Qadar itu urusan Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar lutfun, salah satu dari kelembutan, syirrun min asrorillah, kata para ulama, rahasia di antara sekian banyak rahasia Allah. Bahkan Nabi pun tidak pernah memastikan malam yang mana yang disebut ketepatan malam Lailatul Qadar. Yang jelas Nabi menganjurkan apabila memasuki 10 akhir hari malam Ramadan, maka Nabi lebih mengetatkan amalannya. Begitu ya sementara. Demikian aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.